Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah, termasuk nikmat iman Islam, nikmat taufik dan nikmat umur, nikmat sehat, nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk menambah amal soleh dalam rangka persiapan untuk menemui suatu hal yang pasti, menemui kematian dan menemui pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, untuk mempertanggungjawabkan segala yang diberikan Allah kepada kita berupa nikmat-nikmat. Tidak ada yang tidak dipertanggungjawabkan. Sekecil apapun akan ditanya oleh Allah, kemana kita gunakan, untuk apa kita gunakan. Sekecil apapun, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan amal kita la yughadiru shaghiratan, tidak akan meninggalkan sekecil apapun amal kita, walaupun setengah kata, walaupun satu kata, walaupun dua kata, walaupun kita berada di mana, walaupun kita lakukan kata ataupun amal itu di udara, di laut, di tengah hutan, di mana saja, sekecil apapun, la yughadiru shaghiratan, apalagi kabiratan, apalagi yang besar. Jadi kita berusahalah. Usahanya apa? Ucapkan. Ucapkan dari mulut kita kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik yang lebih cepat untuk mendapatkan kata-kata yang baik adalah perbanyak zikrullah. Karena zikrullah ini tidak ada celanya, adanya pahalanya. Kalau kata-kata bahasa-bahasa mungkin di Indonesia apa yang kita ucapkan tidak ada salahnya, tapi di negara lain itu akan ada salahnya. Jadi kalau zikrullah tidak ada salahnya, adanya solahnya. Kemudian bersalawat dan salam atas Rasulullah SAW, termasuk persiapan untuk menemui Allah. Karena Allah bersalawat kepada nabinya Muhammad SAW. Kita pun bersalawat banyak kepada nabinya Muhammad SAW. Berarti kita nanti akan mendapatkan posisi di yaumul qiyamah, posisi di hadapan Allah dan posisi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita udah masuk bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah itu dianggap ataupun dihitung oleh Allah, ini Allah yang menyatakan menghitungnya sebagai bulan-bulan Muharram, bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah. Allah yang mengagungkan. Kalau Allah sudah mengagungkan, kita wajib mengagungkan.
Bulan Muharram itu ada 4 di dalam kitabullah, di dalam hadis-hadis Rasulullah, hadis Sahih Bukhari. Jumlah bulan di sisi Allah, indallah 12 bulan. Jadi bulan 1 tahun itu 12 itu Allah yang menentukan, bukan kita, bukan ahli falak, bukan ahli astronomi. Ada 4 yang diharamkan oleh Allah untuk melakukan dosa-dosa ataupun melakukan peperangan di situ. Termasuk bulan ini Zulqa'dah, berikutnya Zulhijjah, berikutnya lagi Muharram. 3 berturut-turut, 1 terpisah. Terpisahnya namanya bulan Rajab. Di bulan ini mari kita isi bulan Muharram yang diagungkan oleh Allah untuk mengagungkan Allah. Banyak ibadah. Karena catatan amal di bulan Muharram yang diagungkan oleh Allah, kita pun mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Allah melarang kita untuk menzalimi diri kita di sini. Maksudnya untuk melakukan maksiat. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Maksudnya jangan melakukan maksiat-maksiat. Tapi sebaliknya lakukanlah ketaatan-ketaatan. Karena ini termasuk adalah melaksanakan perintah Allah, merupakan ibadah. Dalam kajian kita ini kita akan ambil mengingat situasi yang ada pada dunia kita ini, yang bertanya-tanya, yang bagaimana. Kita ambil judul, kekuasaan dan kekuatan hanya milik Allah, mutlak milik Allah. Kita akan tafsirkan surah Ali Imran mulai dari ayat 26 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qul, sudah kita ketahui artinya kata perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini ayat ini perintahnya kepada Nabi Muhammad. Tapi walaupun perintahnya kepada Nabi Muhammad, kita umatnya sampai hari kiamat sewajibnya untuk membuat perintah ini kepada diri kita masing-masing sebagai umat Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah ayuhan Nabi, katakanlah wahai Nabi, Allahumma malikal mulk. Allahumma di sini adalah, kalau menurut tafsir, menurut ahli tafsir, ini singkatan dari ya Allah. Tapi kalau dipakai Allahumma, ini lebih disenangi oleh Allah. Makanya di sini dikatakan Allahumma ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu. Ya Allah, kami menyerahkan diri kami kepadamu. Allahumma, Allahumma. Malikal mulk, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kekuatan, yang memiliki kepemilikan kekayaan. Ini pernyataan seorang hamba. Allah perintahkan hambanya untuk menyatakan ini supaya hamba itu selalu meminta tolong kepada Allah, selalu bertawakal kepada Allah, selalu menyerahkan semua urusan kepada Allah, bukan kepada orang manusia ataupun kepada jin yang lain-lain, tidak.
Qulillahumma malikal mulki, pemilik penentu semua kekuasaan, kerajaan dan kekayaan, tu'til mulka man tasya. Nikmat ini, ayat ini. Engkau berikan kekuasaan, berikan kekayaan, berikan kekuatan kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Jadi ini pernyataan ini harus kita camkan di dalam diri kita. Terserah Allah mau dikasih kekuasaan kepada orang siapa, orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi, orang mana. Terserah kepada Allah. Allah Maha Kuasa. Kita tidak boleh bertanya kenapa kepada Allah, kepada kehendak Allah. La yus'alu amma yaf'al. Di ayat lain dikatakan la yus'al, tidak boleh ditanya Allah tentang apa yang dia lakukan, kepada siapa dia kasih kuasa, kepada siapa dia kasih kekayaan, kepada siapa dia kasih kekuatan. Jangan tanya. Wahum yus'alun, kitalah ini yang bertanya-tanya ini, kitalah yang akan ditanya oleh Allah. Untuk apa kita lakukan, untuk apa kita gunakan kekuasaan, kekuatan dan kekayaan yang diberikan oleh Allah. Semua milik Allah, diberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Tidak boleh ditanya, karena Allah itu fa'alun lima yurid. Dalam surat Al-Buruj, dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Anfal, fa'alun lima yurid, selalu melakukan. Fa'al di sini selalu melakukan lima yurid, apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita tidak tahu apa hikmah di balik Allah memberikan kekuasaan kepada siapa saja. Kita hanya menjalankan tugas kita sebagai orang muslim mukmin. Tugas kita apa? Taat kepada Allah. Apapun yang datang dari Allah, baik kepada penguasa, baik kepada orang kaya, orang apa saja, itu semuanya adalah untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Allah tidak pernah membuat hamba-hambanya susah, tidak pernah membuat hamba-hambanya menderita, tidak pernah membuat hamba-hambanya terazab. Tidak pernah. Kita saja yang mengazab diri kita. Kita yang mengazab diri kita. Kita yang membuat diri kita susah. Kenapa? Karena kita sangat-sangat bersandar kepada manusia di dalam kehidupan kita. Sedangkan manusia itu sendiri Allah yang memberikan segalanya kepadanya. Kuasa Allah memberikan kekuatan kepada penguasa-penguasa di zaman Nabi Nuh. Hingga Nabi Nuh mereka siksa. Nabi Nuh disiksa. Jangan hanya memikirkan Nabi Nuh itu panjang umurnya, berdakwah 950 tahun, tidak. Disiksa selama 950 tahun berdakwah, disiksa oleh kaumnya. Tidak tanggung-tanggung. 950 tahun disiksa kaumnya. Pingsan bangun, terus berdakwah. Dakwahnya siang malam. Kuasa Allah. Tapi dakwahnya Nabi Nuh tetap berjalan karena Nabi Nuh bertawakal kepada Allah. Saya hanya menjalankan perintah. Apapun yang datang, apapun yang terjadi pada diri saya dalam menjalankan perintah, Allah Maha Kuasa. Tapi akhirnya bagaimana? Kita lihat dalam sejarah, kita lihat dalam Al-Quran. Kaumnya yang jahat-jahat, yang tidak mau mendengar dakwah Nabi Nuh, ini Allah Maha Kuasa ini.
diberikan kekuasaan kepada siapa saja. Kalau kita pikir-pikir, masa seorang rasul yang membawa risalah Islam, yang membawa risalah la ilaha illallah, dibiarkan disiksa oleh kaumnya? Ini jangan tanya itu, jangan. Kalau kita tanya nanti akan melenceng kita, melenceng. Nggak adil Allah, datang begitu. Kalau sudah mengatakan Allah tidak adil, itu hampir keluar daripada iman. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah itu disiksa oleh kaumnya. Hikmahnya apa? Allah tetap memberikan pertolongan kepada nabinya yang taat terus walaupun apa yang terjadi. Makanya Nabi Nuh itu digelar ulul azmi minar rusuli, yang pertama. Rasul yang ulul azmi, yang pendiriannya luar biasa dahsyat untuk menjalankan dakwah risalah la ilaha illallah. Datanglah bala bencana kepada kaumnya yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, yang menyakiti Nabi Nuh, yang tidak pernah mau mendengar dakwahnya Nabi Nuh. Mereka malah menutup telinga mereka begini, padahal Nabi Nuh berdakwah siang malam. Datanglah angin, datanglah hujan, tidak bisa mereka melawan. Tidak bisa mereka melawan. Hingga putranya sendiri coba apa katanya? Hei anakku, ya bunayya rekab ma'ana. Ya bunayya, anakku irkab ma'ana. Naiklah ke perahu ini, naiklah ke kapal ini, biar kau selamat. Apa kata anaknya? Apa kata anaknya? Tidak mau, anak kandung tidak mau. Aku akan pergi ke gunung itu. Gunung itu sudah merupakan ombak banjir, ombak lautan. Ya'simuni minal ma. Gunung itu nanti yang akan menyelamatkan aku dari air banjir ini. Ini air banjir masih sedikit. Kalau kita ukuran segini, kaum Nabi Nuh masih sebetis. Kaum Nabi Nuh itu tinggi-tinggi, kuat-kuat. Antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam yang 30 meter. Nabi Adam 30 meter. Antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu tidak jauh. Berarti bentuk tubuhnya itu tidak berbeda banget. Tinggi. Jadi kalau di kita di Bekasi ini sudah segini, dia masih di mata kaki itu, saking tingginya. Jadi dia bilang, enggak, saya tidak mau ikut ayah, ikut bapak, tidak mau. Aku ingin ke sana, ke gunung. Itu gunung, saya mau jalan ke sana. Nabi Nuh pun merasa sedih dia. Dia tidak tahu anaknya ini rupanya membangkang kepadanya, tidak mau beriman kepadanya, tidak mau tunduk, taat kepadanya. Makanya hanya tenggelam. Nabi Nuh selamat. Tadinya Nabi Nuh membuat kapal di daratan, dicemooh oleh orang-orang sekitarnya, kaumnya. Jadi kita di saat-saat sekarang banyaknya fitnah, banyaknya orang lari dari ibadah, banyaknya orang lari dari sunnah. Kita melakukan sunnah itu nanti pasti akan mendapatkan cemooh dari orang-orang, Allah. Tapi yang menjalankan sunnah inilah yang selamat. Tadi Nabi Nuh, perintah Allah kepada Nabi Nuh. Jadi membuat kapal itu ilmunya dari Allah. Jangan bangga dulu. Jangan, ilmunya dari Allah. Isna'il fulka bi'ayunina. Wahai Nuh, buat kapal atas pemantauan kami. Kami yang mengajari kau bikin kapal. Nabi Nuh tidak tahu kapal. Masa dia tahu kapal nggak ada apa-apa, tidak berlayar, tidak kemana.
Tapi karena perintah Allah, taat Nabi Nuh ini. Perintah Allah kita taati. Apapun yang terjadi nanti, semuanya buat kita, rahmat Allah buat kita. Isna'il fulka bi'ayunina, buat kapal wahai Nuh. Nih, kekuasaan milik Allah. Begitu juga kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam juga begitu. Bagaimana pula Allah memberikan kekuasaan kepada Raja Namrud yang akan membakar nabinya. Qulillahumma malikal mulk. Dulu di masa Nabi Ibrahim, itu mungkin pengikut Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, mungkin akan protes. Kenapa Nabi Ibrahim dibiarkan dibakar? Sama dengan kita. Kita sekarang itu begitu banyak mengeluh. Kenapa ya Allah orang-orang yang non muslim itu kaya-kaya, kuat-kuat menindas kita. Sama itu. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah tauhid, ayahnya sendiri dilawan. Ayahnya bikin patung. Ayah kandungnya bikin patung. Bukan pamannya itu. Ayah kandungnya bikin patung. Ya ayah katanya, ya abati. Dia pelan-pelan dakwahnya, ya abati. Kenapa kau bikin patung kemudian kau sembah? Padahal itu tidak bisa membuat manfaat kepadamu, tidak bisa membuat madarat. Ini Nabi Ibrahim waktu itu belum kawin, masih muda. Istilahnya masih segar-segar muda. Apa kata ayahnya? Hei Ibrahim, kalau lu nggak mau ikut saya, nanti saya lempar kau. Saya bunuh kau, istilahnya sekarang. Saya penjarakan engkau. Udah, pergi ke sana. Pergi. Diusirnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun masih tegar, masih segar. Tidak pernah mundur dalam berdakwah tauhid. Nabi Ibrahim pun menghindari ayahnya. Tapi dia masih sayang sama ayahnya. Nanti saya doakan engkau ya ayah. La astaghfirullaka rabbi. Saya akan minta ampunkan engkau kepada Rabb, kepada Allah Tuhan saya. Begitu Nabi Ibrahim tidak tahan lagi melihat kaumnya, ayahnya menyembah berhala, patung-patung yang mereka bikin. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Patung dibikin kemudian disembah. Di mana masuk akal? Nggak masuk akal. Nah, sekarang banyak yang tidak masuk akal, itu banyak terjadi di dunia kita sekarang ini. Di dunia kita sekarang ini banyak yang tidak masuk akal. Jangan ngikuti itu, ikutilah yang masuk akal, ikuti yang selamat. Begitu dia diajak untuk ikut menyembah patung-patung, ikut acara kaumnya yang menyembah patung, dia bilang tidak, aku sakit nih. Nah, Nabi Ibrahim berbohong di situ. Aku sakit, padahal dia cuma sakit hati. Sakit benar, dia sakit hati. Gak kuat dia melihat kaumnya tidak menggunakan akalnya. Begitu mereka mengadakan upacara di lapangan, Nabi Ibrahim pun pergi ke kuil mereka, tempat mereka bikin pajangkan patung-patung besar, patung-patung kecil menurut anggapan mereka. Dia ambil kampak, dihancurkan semua patung-patung kecuali satu yang besar. Ini dalam rangka qulillahumma malikal mulk. Kekuasaan hanya milik Allah. Apa kata mereka? Setelah mereka selesai acara, mereka melihat kuil mereka sudah hancur patung-patungnya kecuali yang paling besar. Nabi Ibrahim pintar. Nabi Ibrahim itu pintar, ditaruhnya lah kampak palu yang tadi menghancurkan patung yang lain, ditaruhnya di tangan patung yang besar itu. Mereka bertanya, siapa yang menghancurkan? Tuhan-Tuhan kita. Mereka bilang Tuhan-Tuhan kita. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Ada seorang pemuda, mungkin dia ini panitia acara tersebut. Saya pernah dengar ada seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Dia mengingat-ingatkan ataupun dia memperingati kita
tentang patung-patung yang kita sembah. Langsung rajanya Namrud langsung ambil komando, panggil dia, adili dia. Dipanggillah Nabi Ibrahim di depan khalayak, di depan semua manusia ketika itu. Dipanggil, apakah engkau ya Ibrahim yang melakukan ini kepada patung-patung Tuhan-Tuhan kami ini? Nabi Ibrahim berbohong lagi. Enggak, katanya, bukan saya itu. Jadi siapa? Ya itu yang bikin, katanya, yang gede itu. Kan di tangannya itu palu. Habis itu dia udah taruh di sini. Mereka mengakui ketika itu datang akal sehatnya. Akal sehatnya datang apa? Nah, ini sekarang begini, orang yang menyembah selain Allah itu masih ada akal sehatnya. Cuma karena kesombongannya dia menutup akal sehatnya. Ya Ibrahim, engkau kan tahu ini tidak bisa ngomong, tidak bisa apa-apa. Datang Nabi Ibrahim, bagus ini, jawabanmu ini bagus. Kenapa kalian sembah yang tidak bisa ngomong, nggak bisa bikin apa-apa? Langsung begini semuanya. Nih. Tapi datang lagi sombongnya. Hai, katanya, semuanya masyarakat ini orang sudah hancurkan patung kalian. Ini orang ingin apa? Ingin ambil dia, tangkap dia. Kalau orang sudah kehilangan hujah, kehilangan akal, kehilangan dalil, begitu main keras, main tangkap. Ini sekarang di kita banyak kehilangan dalil, kehilangan ini semuanya. Dalil dihilangkan, kehilangan dalil, main tangkap, main keras. Tangkap dia, bakar dia, tolong Tuhan-Tuhan kalian. Coba bayangkan, datang lagi akal jahatnya. Tolong Tuhan-Tuhan kalian. Jadi katanya dibakar ini Nabi Ibrahim karena dialah yang melakukan ini. Dibakar. Ini apa maksudnya ini? Bagaimana kita tidak bertanya-tanya? Diambillah, ditangkap Nabi Ibrahim. Tidak tahu diikat apa dibagaimanakan. Ditangkap Nabi Ibrahim. Kemudian disiapkanlah api yang sangat membara-bara. Semua membawa kayu api. Semuanya membawa apa saja yang bisa menyalakan api. Dibakarlah Nabi Ibrahim. Setelah menyala, katanya karena panasnya api itu, pelaku-pelaku ataupun algojo yang akan melemparkan Nabi Ibrahim dilemparkan dari suatu platform, dilemparkan ke api itu. Nabi Ibrahim penuh tawakal kepada Allah. Nabi Ibrahim penuh tawakal kepada Allah. Di dalam satu dialog, malaikat datang kepada Nabi Ibrahim ketika dia pas ingin dilemparkan ke api yang sudah menyala-nyala berminggu-minggu. Bukan hari ini dibakar, hari ini masuk Nabi Ibrahim, tidak. Berminggu-minggu biar panas. Itu kebiasaan mereka. Nabi Ibrahim tidak takut. Datang malaikat menawarkan, apa yang bisa saya bantu? Ini dia bahasa sekarang ini. Apa yang bisa saya bantu? Kata Nabi Ibrahim, kalau dari kau saya minta bantuan. Dari malaikat saya enggak minta bantuan. Saya minta bantuan hanya dari Allah. Hasbuyallah ataupun hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini yang diucapkan Nabi Ibrahim. Ingat ini. Kalau kita di dalam keadaan genting, dizolimi orang, orang mau berbuat kasar, membuat apa kepada kita, pakai ini. Ini Nabi Ibrahim ini dalam suatu hadis sahih, hadis Bukhari. Ketika Nabi Ibrahim mau dilemparkan ke api yang sudah menyala-nyala, dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa artinya ini? Cukup Allah yang menolongku, enggak perlu yang lain. Ini dia tawakalnya ini. Qulillahumma malikal mulk, engkau memberikan kekuasaan, kekuatan semuanya kepada siapa yang engkau kehendaki. Saya sekarang mengatakan hasbunallah, engkau cukup yang akan menolongku. Wa ni'mal wakil, engkaulah wakil penolong yang senikmat-nikmatnya.
Dengan ini menurut hadis sahih Al-Bukhari. Dengan inilah Nabi Ibrahim diberikan kekuatan, api pun diberikan kelemahan, tidak membakar Nabi Ibrahim. Kekuasaan di tangan Allah. Kekuasaan di tangan Allah. Pegang ini, hafal ini, banyak-banyak ucapkan, terutama sekarang ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadikan ini zikirmu tambahan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kekuasaan milik Allah. Allah yang membuat api itu menyala, membakar. Kekuasaan Allah. Dan sekarang ini Allah yang mengatakan kepada api itu, kuni bardan. Jadilah engkau wahai api atas perintahku bardan, dingin, wasalaman, dan membuat selamat Nabi Ibrahim. Jangan bakar dia. Ini aku Rob kalian. Robmu wahai api, saya Robmu, saya yang memerintahkan. Nabi Ibrahim pun selamat. Baju pun tidak sobek, baju pun tidak terbakar. Nabi Ibrahim menurut riwayatnya, tapi tidak saya temui hadisnya, kedinginan di api itu. Kuasa milik Allah, kekuatan milik Allah. Cuma kita lupa bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang selalu menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah sudah cukup untuk melindunginya. Contohnya, kita keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, dengan nama Allah. Ingat, semuanya serahkan kepada Allah. Bismillah, aku bisa keluar ini karena Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku berserah diri kepada Allah. Keluar ini aku serahkan kepadamu ya Allah. Lindungi aku maksudnya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan bagiku. Bukan aku yang kuat, bukan aku yang sehat, bukan aku yang punya harta untuk keluar, bukan aku yang punya mobil bisa keluar, tidak. Atas izin Allah. Maka yang mau mengganggu kita, terutama setan iblis, akan berbisik kepada setan yang lain. Kau tidak bisa mengganggu orang ini. Ini setan yang bilang ini. Dia sudah bertawakal, berserah diri kepada yang maha kuat, pemilik kekuatan, yang maha mencipta. Tidak bisa. Makanya hadis itu mengatakan, hudita, engkau telah mendapatkan hidayah, bertawakal kepada Allah. Wa wuqita, engkau akan dipelihara oleh Allah. Wa ufika, kemudian engkau akan dicukupkan oleh Allah. Cukup pemeliharaan, cukup kemudahan, cukup yang lain-lain. Jangan lupa keluar rumah, jangan lupa, jangan pernah lupa, jangan pernah mengandalkan tenaga kita. Punya mobil baru, bannya bagus, baru diganti, mobil baru, fit, prima. Jangan. Semuanya hanya karena izin Allah. Itu Nabi Ibrahim. Sekarang kita pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Habis perang Uhud, ini kulillahumma malikal mulk. Habis perang Uhud itu sangat menderita Nabi Muhammad. Nabi, Rasul, kekasih Allah, Khalilullah. Kekasih, Khalil masih di atas Khalil. Jadi kalau ada orang yang membanding-banding antara Habibullah dengan Khalilullah, jadi kalau orang mengatakan Rasulullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah, Nabi Musa Kalimullah, itu keliru. Kelirunya bagaimana? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, bukan tingkat Habibullah saja. Karena Habibullah apa artinya? Kekasih Allah. Banyak kekasih Allah. Masa kita samakan dengan orang muttaqin, kekasih Allah. Orang yang taat beribadah, kekasih Allah. Orang yang muhsinin, kekasih Allah.
Tapi Khalilullah di permukaan bumi sejak bumi ada sampai Nabi Muhammad SAW wafat cuma 2 Khalilullah. Ittakhadallahu Ibrahim khalila, Nabi Ibrahim. Kemudian saya diambil oleh Allah menjadi khalilnya. Cuma 2, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Kalau Habibullah, kalau dia menganggap Habib sama dengan Rasulullah, keturunan Rasul, itu masih di bawah Khalil. Khalil itu sampai ke tulang-tulang persahabatannya. Jadi Nabi Muhammad ketika habis perang Uhud itu disitulah Nabi Muhammad sangat menderita. Nabi Allah dibiarkan begitu. Untuk apa? Untuk pelajaran bagi kita orang umat Islam ini yang mengikuti Nabi, bahwa perjuangan di dalam agama kita ini penuh tantangan, tidak enak saja. Begitu bangun makan ini terus pengen masuk surga, tidak. Berjuang, berjihad. Ibadah itu jihad, amar ma'ruf itu jihad, nahi mungkar itu jihad. Jadi orang soleh mudah. Ini istilahnya banyak yang mengatakan jadi orang soleh mudah. Kenapa mudah? Nggak ada tantangan jadi orang soleh. Banyak zikir, banyak sedekah, banyak sholat, banyak puasa, banyak tahajud. Itu kan mudah, itu nggak ada tantangan. Tapi jadi muslih, soleh muslih. Muslih yang membuat orang soleh, yang membuat orang beribadah, yang membuat orang amar ma'ruf, itu yang sulit, itu perlu jihad. Karena melarang orang melakukan suatu hal-hal yang menurut hawa nafsunya, itu yang sulit. Kalau soleh mudah, kalau muslih membuat orang soleh itu sulit. Habis perang Uhud, Rasulullah mana giginya copot di perang Uhud, kemudian berdarah-darah wajahnya, masih capek, datanglah strategi kaum Quraisy yang kalah di perang Uhud dengan pertolongan Allah. Di perang Uhud mereka kalah karena pertolongan Allah. Kalau pertolongan Allah tidak datang, kaum muslimin sepertinya sudah ingin habis, dibikin oleh Khalid bin Walid ketika itu yang belum Islam, belum masuk Islam. Datang strategi orang-orang kafir Quraisy. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran dikatakan begitu. Manusia maksudnya kaum kafir Quraisy habis perang Uhud tidak lama, baru berapa hari akan datang untuk membunuhmu, untuk membunuh kalian semuanya. Ini baru habis perang ini. Baru habis perang. Kekuatan sudah habis. Sahabat-sahabat juga banyak yang luka-luka. Rasulullah memanggil untuk berjihad. Coba bayangkan, ini imannya para sahabat ini. Imannya memanggil untuk berjihad. Innan nasa qad jama'u lakum. Manusia sudah siap untuk bertempur lagi dengan kalian, membunuh kalian. Apa kata Rasulullah ketika itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan itu ketika ingin dilemparkan ke ini. Nabi Muhammad SAW mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang, katanya ini innan nas, manusia sudah datang dengan pedangnya, dengan persenjataannya untuk membunuh kalian. Hasbunallah, cukup Allah yang melindungi kami. Wa ni'mal wakil. Sangat-sangat nikmat perlindungan yang datang dari Allah, tentunya yang kita minta. Mintalah perlindungan dari Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Termasuk nasihat Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Nasihat Rasulullah kepada Ibnu Abbas apa? Ya gulam, hai anak kecil. Waktu itu masih umur 9 tahun, 10 tahun. Ya gulam, hai anak kecil. Ibnu Abbas ini sepupu Nabi Muhammad SAW. Saya mengajarkan kepadamu ini beberapa nasihat. Ini u'allimuka kalimat. Hai Ibnu Abbas,
Hei Abbas, Ibnu Abbas, Abdullah namanya. Ibnu Abbas ini namanya Abdullah Ibnu Abbas. Abbas Abdul Muttalib. Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Fa idza sa'alta fas'alillah. Pertama, ihfazillah yahfazuka. Hei Ibnu Abbas, hei Abdullah Ibnu Abbas, ihfazillah. Selalulah taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Lakukan perintah, hindari larangan. Apa katanya? Yahfazuka. Allah akan memeliharamu. Ini sikap kita ini dalam kondisi apapun. Ihfazillah. Pelihara hubunganmu dengan Allah. Yahfazuka. Allah yang akan memeliharamu. Kalau sudah Allah yang memelihara, tidak akan ada bisa yang memudaratkan kita. Khairun hafizan, Allah itu sebaik-baik yang memelihara makhluk dan hambanya. Ihfazillah tajihu tujahak. Hei Ibnu Abbas, Abdullah, ihfazillah, peliharalah hubunganmu dengan Allah. Tajidhu tujahaka, pasti engkau akan menemui Allah di depanmu. Mau takut sama siapa? Takut Allah engkau temui, tajidhu, engkau temui dia tujahaka, menghadap kepadamu, artinya memperhatikanmu, melihatmu. Fa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau memohon doa, berdoalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ini dia nih, seorang hamba yang akan dipelihara oleh Allah. Fa idza sta'anta, apabila engkau meminta pertolongan, fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Setelah ini kau lakukan, jangan khawatir. Jangan khawatir pemeliharaan Allah. Jangan khawatir tentang rezeki, jangan khawatir tentang apa saja. Ingat wahai Ibnu Abbas, seandainya umat manusia, kalau umat manusia itu semua manusia, yang muslim tidak muslim, yang majusi tidak majusi, seandainya semua manusia kumpul, nah kumpul ini, kumpul membuat makar, membuat apa, membuat suatu perbuatan rahasia untuk membuat engkau mendapat mudarat, untuk membuat engkau berbahaya. Semua manusia, jangankan sekampung, se-RT, tidak, semua manusia, mereka tidak akan membuat engkau mudarat, tidak akan membuat engkau berbahaya, kecuali apa yang telah ditentukan Allah untukmu. Coba, kita tidak tahu ketentuan Allah. Kita diperintahkan hanya taat kepada Allah, pelihara hubungan dengan Allah. Kita tidak tahu itu apa ketentuan Allah di Lauh Mahfuz, di imam, di kitab Imamul Mubin, kita tidak tahu. Kemudian kalaulah semua umat, semua manusia berkumpul untuk memberikan manfaat buatmu, memberikan harta, memberikan pangkat, memberikan kedudukan, memberikan apapun, mereka tidak mampu untuk melakukan itu kecuali sesuatu yang telah dituliskan Allah untukmu. Makanya kita selalu tawakallah kepada Allah, taat selalu, lakukan perintah, hindari larangan. Itu sudah cukup buat kita. Kita menjadi kekasih Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kekasihnya. Rufi'atil aqlam, yang menulis ketentuan kadar takdir semuanya sudah diangkat, tidak menulis lagi. Semua makhluk, nah ini ilmu Allah, la yuhituna bi syai'in min ilmihi, tidak bisa kita hingga, tidak bisa kita hitung-hitung ilmu Allah. Seluruh makhluk sudah ditentukan oleh Allah sebelum dia ada. 1000 tahun dia sebelum ada, sudah tahu Allah apa
bagaimana hidupnya, rezekinya, kemana dia akan pergi, apa yang akan dia lakukan. Jangan tidak mengagungkan Allah. Makanya kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah. Kenapa? Kita sudah diketahui Allah siapa kita sebelum kita ada. Sudah kering, lembaran-lembaran itu sudah cukup semuanya, sudah sempurna. Nih, tawakkal 'ala Allah. Ini dia hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kekuasaan hanya milik Allah. Setelah Rasulullah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, tidak ada yang bisa membuat madarat. Yang tadinya diancam mau dibunuh, yang tadinya diancam mau dihabiskan kaum muslimin, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini dia tadi. Kalau semua manusia yang kumpul itu membuat mudarat kepadamu, tidak akan terjadi. Selalulah bertawakal kepada Allah. Tu'til mulka man tasya, engkau memberikan kekuasaan, kekayaan dan kekuatan kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Sekarang kita lihat apa istilahnya sekarang itu, geopolitik. Kita harus ikutilah itu. Maksudnya mengikuti itu supaya tawakal kita kepada Allah semakin kuat. Tawakal kita kepada Allah semakin kuat, semakin berserah diri kepada Allah. Jangan lupakan Allah, minta tolong kepada Allah, minta sesuatu kepada Allah, minta penyelamatan dari Allah, minta perlindungan hanya dari Allah. Tidak akan bisa orang-orang lain. Mau dia super kuasa, mau super apa, adidaya, tidak akan bisa memudaratkan kita. Kalau sudah dituliskan buat kita, tidak akan bermudarat. Engkau memberikan itu kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, engkau cabut itu kekuasaan, kekuatan dan kekayaan itu dari siapa saja yang engkau kehendaki. Jadi diberikan terserah Allah, ditarik kekuasaan terserah Allah. Terserah Allah kepada siapa, ditarik dari mana. Tu'izzu man tasya, engkau kuatkan, engkau berikan kekuatan kepada siapa saja engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, dan engkau hinakan siapa saja yang engkau hendaki. Cuma kita mohonlah kepada Allah. Innal izzata lillahi jami'a. Izzah itu keagungan, kemuliaan, kepangkatan semuanya itu milik Allah. Minta kepada Allah supaya kita itu diagungkan oleh Allah, supaya manusia mengagungkan kita. Kalau Allah sudah mengagungkan kita, istilahnya sudah memuliakan kita, tidak ada manusia yang bisa menghina kita. Tu'izzu man tasya. Sekarang kita lihat supaya kita belajar bagaimana sikap kita. Dua kekuatan. Sekarang ini ya dua kekuatan. Kekuatan pihak paman Sam sana. Kekuatan pihak paman Sam dan membantu orang-orang, apa istilahnya sekarang, Yahudi. Kemudian kekuatan timur, Iran yang sekarang. Itu udah pernah terjadi. Untuk mengaitkan itu kepada Qulillahumma malikal mulk, surat Rum 1-5. Sekarang ini saatnya kita mendalami surat Rum 1-5. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Alif Lam Mim. Allah yang mengetahui apa maknanya, untuk apa. Ghulibatir Rum. Telah terkalahkan Rum. Rum itu Romawi. Bizantium, dalam sejarahnya Bizantium ataupun Konstantinopel, itu pusat pemerintahannya. Dan orang Romawi ini ketika itu termasuk orang-orang Nasrani, Ahlul Kitab. Pegang, Ahlul Kitab. Ghulibatir Rum. Allah memberitahu dalam Al-Quran, la raiba fi, kalah orang-orang Romawi yang Ahlul Kitab, orang-orang kaum muslimin di Makkah. Ketika itu masih di Makkah, belum hijrah ke Madinah.
merasa sedih karena yang mengalahkan mereka itu Majusi dari Persia, Iran yang sekarang. Dulu kalau kita belajar sejarah nggak ada itu, Iran itu nggak ada, adanya Persia. Persia kan? Kalau dalam bahasa Arab itu apa? Farisi. Persia itu sebetulnya bukan hanya Iran, Irak juga Persia, Afghanistan juga Persia, Rusia itu juga daerah Persia. Terkenal pintar-pintar. Rasulullah mengakui orang-orang Persia ini pintar. Sekarang kenyataan Persia itu pintar-pintar. Bukan Iran saja. Kalau ada katanya ilmu di bintang, itu orang Persia bisa nyampe ke sana. Saking ininya otaknya. Ini Rasulullah. Terus kaum muslimin termasuk Abu Bakar merasa sedih karena mereka itu sebetulnya ingin yang menang itu orang-orang Romawi yang Nasrani, karena yang dilawan Majusi. Orang kafir Quraisy merasa senang, wow, katanya kami menang. Majusi ketika itu menyembah api. Orang musyrikin di Mekah menyembah apa? Berhala. Sama aja. Sama-sama tidak menyembah Allah. Wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Tapi ingat, Allah meneruskan surat Rum ini. Tapi nanti setelah mereka kalah, mereka akan menang. Siapa yang mengatur ini? Kekuasaan, kemenangan, kekuatan? Allah yang mengatur. Qulillahumma malikal mulk. Ini belum terjadi ini kemenangan kaum Romawi. Setelah Allah mengatakan ini dalam surat Rum, maka kaum muslimin pun merasa ada semangat. Nih, pro kemana kaum muslimin ketika itu? Pro ke Nasrani. Kaum muslimin pun ketika itu merasa senang, padahal mereka bukan Islam. Tapi mereka ambil, kalau dipelajari itu, ambil apa? Akhafud dararain. Mereka mengambil kemudaratan yang paling ringan. Kalau Nasrani masih menyembah Allah. Kalau Majusi yang Persia ketika itu, ini dua kekuatan ini sudah lama ini kekuatan ini. Jadi Nasrani di Romawi dan Persia di Parisi di Persia itu sudah lama kekuatannya. Allah Maha tahu kapan mereka menang, kapan mereka kalah. Dipegang Allah semuanya. Mereka bahagia. Mereka nanti setelah mereka kalah, orang Romawi, orang Nasrani tersebut, Romawi itu, nanti mereka akan fi bid'i sinin, hanya dalam beberapa tahun. Bid'i itu artinya 3 tahun sampai 9 tahun. Coba, Allah yang menjamin ini. Kalau sudah jaminan Allah, ini dipelajari semua kekuasaan, semua siapa yang menang, siapa yang kalah, sudah tahu Allah dalam ilmunya di Lauh Mahfuz. Kita bagaimana? Kita terserah mau kemana, tapi jangan lalai tentang ketaatan dan minta tolong kepada Allah. Seandainya kita seperti kaum muslimin yang awal, kita sedih kalau yang menyembah Allah itu kalah. Sekarang bagaimana? Persia itu ada yang menyembah Allah. Kalau Yahudi yang sekarang tidak mau menyembah Allah, malah mencaci Allah. Kalau ada yang mengatakan Persia yang sekarang diistilahkan Iran itu Syiah, mereka mencaci sahabat, mana pilih? Yang mencaci Allah atau mencaci sahabat? Ini belajar kita. Dulu kaum muslimin bergembira, mereka dalam berapa tahun lagi akan menang. Siapa yang menentukan itu? Allah.
Allah yang menentukan. Kenapa jadi begini? Jangan ditanya. Jangan ditanya. Fi bid'a sinin, dalam beberapa tahun saja. Ternyata benar-benar begitu. Fa yauma idzin yafrahul mu'minun. Ketika orang Romawi menang melawan Majusi ketika itu. Tapi sekarang jangan dikatakan pula mereka Majusi, semuanya tidak. Ketika orang Romawi menang melawan Majusi tersebut yang menyembah api ketika itu, yafrahul mu'minun, orang mukminin itu semuanya, mulai dari Abu Bakar, semuanya merasa bahagia. Jadi kalau yang menyembah Allah punya kitab Injil menang, mereka bahagia. Mau disalahkan mereka, bahagia dengan kemenangan orang Nasrani. Silakan pelajari. Silakan pelajari surat Ar-Rum. Binasrillah. Kenapa mereka bahagia? Bukan karena orang Nasrani itu menang, tidak. Bukan. Binasrillah. Mereka bahagia itu dengan datangnya pertolongan Allah. Sekarang kajian pekan yang lalu ada yang bertanya, bagaimana sikap kita? Saya jawab waktu pekan yang lalu, kita pro kepada manusia-manusia yang ditunjuk Allah untuk menghancurkan manusia-manusia yang membunuh kaum mukminin. Mau siapa dia, mau siapa kita. Ini dia sikap kita. Ini sikap sahabat ini, sahabat Rasulullah. Iman yang paling tinggi di antara sahabat adalah iman Abu Bakar. Abu Bakar bertaruh. Setelah turun ayat ini, Abu Bakar bertaruh. Saya taruhan dengan kalian. Rom akan menang. Faris akan kalah. Bertaruh. Ketika itu belum diharamkan pertaruhan. Menanglah Abu Bakar. Kenapa? Karena dia yakin dengan Al-Quran. Binasrillah. Mereka bangga, bahagia, senang dengan pertolongan Allah. Binasrillah. Jadi kalau pertolongan Allah diberikan, kekuatan kepada siapa yang diberikan? Semau Allah. Semau Allah. Binasrillah. Yansuru man yasha. Allah menolong siapa saja yang dia kehendaki. Ini dia. Siapa yang dia kehendaki ditolong, baik dia Nasrani ataupun yang lain-lain. Allah Maha berkehendak. Tapi pertolongan Allah buat kita akan datang apabila kita selalu taat kepada Allah. Allah akan menolong, pasti akan menolong orang yang menolong Allah. Bagaimana menolong Allah? Taat selalu kepada Allah. Jangan pernah menampi perintah Allah. Jangan pernah melakukan kemaksiatan yang sudah dilarang oleh Allah. Itu dia menolong Allah. Nanti kita akan ditolong. Apapun yang terjadi di sekitar kita, musibah apapun, kalau Allah sudah menolong kita, hati kita dipenuhi sama iman dan hidayah, kita bahagia walaupun tidak punya apa-apa dan mendapatkan musibah. Biadikal khair, hanya di tanganmu ya Allah kebaikan. Tadi kaum muslimin berbahagia ketika orang Romawi Nasrani itu menang melawan orang Majusi. Silakan ambil sikap sekarang ini bagaimana, kemana kita pronya, kemana kita mengharapkan kemenangan, karena kemenangan hanya milik Allah. Yansuru man yasha, Allah mau nolong siapa saja yang dikehendaki Allah. Bukan kita yang mengatur siapa yang ditolong Allah. Allah itu Al-Azizur Rahim. Itu akhir daripada Ar-Rum tadi. Biadikal khair, di tanganmu lah kebaikan-kebaikan ya Allah. Di tanganmu lah semua milik, semua kekayaan hanya di tangan Allah. Mintalah kekayaan itu dari Allah. Selalu minta kekayaan. Allah kalau tidak diminta marah dia sama kita. Kalau manusia kita sering-sering minta, dia yang marah sama kita. Kalau kepada Allah kita sering-sering minta, senyum Allah. Karena apa?
karunia dan pemberian Allah tidak akan habis-habis semanapun kita minta. Sering kita gambarkan di sini bahwa kalau semua manusia dari Adam sampai manusia yang sekarang berkumpul di suatu tempat, semuanya meminta permintaan kepada Allah. Semuanya meminta. Mau minta emas 1 gunung, emas 5 gunung, 100 gunung, 1000 gunung. Allah kasih kepada dia. Semua yang meminta itu dikasih. Semua yang meminta dikasih. Kekayaan Allah tidak habis-habis. Tidak habis. Itu hanya berupa apa? Masukkan telunjukmu ke dalam lautan, angkat telunjukmu. Itulah yang diberikan kepada semua yang meminta. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Engkaulah yang berkuasa untuk mengganti siang dan malam. Tidak ada yang berkuasa. Tidak ada yang berkuasa yang mengganti siang malam itu. Kekuasaan Allah ini kita taati. Apa taatnya? Syukurilah gantian siang dan malam ini. Kita tidak bisa apa-apa. Manusia sepintar apapun tidak bisa apa-apa. Mengatakan malam, udah cukup malam ini cuma 5 jam. Tidak bisa. Siang sudah dipanjangkan. Kita bisa berusaha, dagang, bisnis supaya baik. Tidak bisa. Allah yang melakukan itu. Allah Maha Kuasa. Tukhrijul hayya minal mayit. Engkau keluarkan yang hidup daripada yang mati. Engkau hidupkan tumbuhan. Engkau hidupkan manusia. Kita ini mati dulu, belum ada apa-apa kita. Dihidupkan oleh Allah. Dikasih lahir kita dari rahim ibu kita. Itu namanya mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Ini kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Qulillahumma malikal mulk. Tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Engkau memberikan rezeki kepada siapa saja tanpa hisab. Tanpa hisab maksudnya kita melakukan sesuatu yang kecil, tapi buat Allah itu sesuatu yang besar. Contohnya, kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Saya banyak ambil contoh ini karena ini yang paling ringan. Subhanallah wa bihamdi. Menurut kita itu kecil, tapi menurut Allah itulah yang besar. Siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi 1 kali, Allah menanam kurma di surga. Di surga. Kecil ini ke subhanallah bihamdi. Jangan dianggap kecil ini. Agungkan ini zikir. Siapa yang mengatakan subhanallah bihamdi, dengan itulah dia diberi rezeki. Siapa yang mengatakan subhanallah bihamdi, berarti dia sudah sama dengan malaikat-malaikat dan semua makhluk mengucapkan ini. Kecil. Siapa yang wudu? Ini kecil juga ini. Siapa yang wudu, kemudian doa wudu, sholat 2 rakaat, wajib masuk surga. Kecil enggak? Hadis sahih. Siapa yang wudu sempurna, kemudian dia berdoa, kemudian dia sholat 2 rakaat. Usahakan langsung sholat. Jangan dulu ke sana ke sini, buka HP, buka ini. Jangan, itu namanya godaan. Langsung sholat, wajabat lahu al jannah, wajib dia masuk surga. Kuasa Allah. Allah memberi rezeki tanpa hisab. Qul in tukhfu ma fi sudurikum, katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, kalau kalian sembunyikan apa yang ada di dada kalian. Kalian ingin berbuat jahat, kalian ingin berbuat apapun, membuat makar, in tukhfu, kalian sembunyikan, ma fi sudurikum, apa yang ada di dada kalian, di hati kalian, au tubduhu, ataupun kalian tampakkan, ya'lamullah, Allah pasti tahu itu dimanapun kalian berada. Makanya tadi kita katakan yang baik-baik, bersihkan hati, bersihkan pikiran kepada Allah, husnuzon selalu kepada Allah. Kalau ada kejadian-kejadian yang tidak masuk nalar kita, kalau itu kekuasaan Allah, itu kita husnuzon. Ada hikmah di balik ini. Ada hikmah. Banyak tawakal kepada Allah. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah mengetahui. Ini melompat ini. Melompat. Maaf. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya.
Ini penting sekarang ini, penting sekali, wajib kita pelajari. Orang-orang mukmin la yattakhid, tidaklah mengambil, tidaklah menjadikan orang-orang kafir, orang-orang kafir aulia, menjadi penolong mereka, menjadi teman mereka, menjadi sekutu mereka. Sekarang istilahnya sekutu. Menjadi sekutu mereka. Mereka minta tolong kepada orang kafir. Min dunil mu'minin, mereka tinggalkan orang-orang mukmin, meminta tolong kepada orang mukmin. Ini sekarang kejadian nih, kejadian. Kenapa terjadi begini? Karena semua negara-negara yang mukmin sudah cenderung kepada nikmat dunia, termasuk nikmat kekayaan, termasuk nikmat kekuasaan, cenderungnya kepada orang-orang kafir, minta perlindungan kok kepada orang kafir. Lindungilah aku, lindungilah negaraku, lindungilah kekayaanku kepada orang kafir. Kembalilah kita kepada diri kita, kembalilah kita bahwa kita punya Allah, kita punya iman, kita punya semuanya, saudara muslim, saudara mukmin, bersaudara. Allah melarang kita mengambil mereka. Coba ini dalam surat Al-Maidah ayat 51. Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini betul-betul kena ini. Hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Jangan jadikan ambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman pelindung kalian. Apa kurangnya di sini? Gak ada yang mutasyabihat di sini. Jelas-jelas ba'duhum awliya'u ba'din. Karena kalau kalian mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai pelindung kalian, yang melindungi negeri kalian, yang melindungi kekayaan kalian, keduanya itu nanti kalau kalian sudah ambil, ba'duhum li ba'din awliya, keduanya itu saling tolong menolong, membuat kalian mudarat, membuat kalian hancur. Makanya terjadilah penghancuran manusia mukmin ini di Gaza. Terjadilah pembunuhan. Karena maksudnya apa itu? Mereka saling tolong. Kalau melawan orang Islam mukminin, mereka saling tolong. Tapi kalau mereka sama mereka bermusuh itu. Bermusuh. Ini dijadikan mereka, kembalilah kita kepada diri kita. Mari kembali tobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Jangan tinggalkan Allah dalam kehidupanmu. Jangan minta perlindungan dari orang lain, mintalah perlindungan dari Allah. Siapa yang melakukan itu, maka Allah berlepas tangan dari dia. Coba bayangkan, bagaimana kita meminta perlindungan ataupun membuat sekutu dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Allah berlepas tangan dari dia. Kalau dia minta tolong kepada selain Allah, coba, masuk akal nggak? Masuk akal lah. Kau kan minta tolong kepada mereka, kenapa aku? Nggak ada urusanku denganmu. Aku biarkan kau. Tapi kalau kita minta tolong kepada Allah, itu tadi hadis-hadis tadi, Allah memelihara kita, memelihara harta kita, memelihara kedudukan kita. Makanya orang-orang yang mencari kedudukan, mencari pangkat, mencari kepemimpinan, kekuasaan itu dari nafsunya, ingin, itu akan dibiarkan oleh Allah bekerja sendiri. Tapi kalau dia ditunjuk oleh Allah, ditunjuk oleh rakyatnya untuk menjadi penguasa, untuk menjadi pemimpin, itu nanti dibantu oleh Allah. Hadisnya hadis sahih. Hadis sahih. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu wa ilallahil masir. Kalian diperingatkan oleh Allah. Kalian diperingatkan oleh Allah, jangan lakukan itu. Jangan kerjasama dengan mereka. Masih ada orang mukminin banyak, masih ada negara-negara Islam yang banyak. Ini karena gara-gara apa? Gara-gara dunia. Rasulullah mengatakan, aku tidak takut kefakiran kepada kalian. Aku tidak takut. Ini Rasulullah, ini Nabi. Sudah diberitahu Allah kepada dia. Katakan kepada umatmu, saya tidak takut fakir akan menimpa kalian. Tidak.
Saya malah takut dunia ini akan dibentangkan kepada kalian. Dunia harta, dunia kekayaan, dunia kepangkatan, dunia semuanya akan dibentangkan, diberikan kepada kalian. Hingga dunia ini nanti yang menghancurkan sesama kalian. Ini dunia ini, gara-gara ini kita berantem, gara-gara ini kita berperang. Padahal dunia ini hanya sebentar. Dunia ini hanya sebentar. Wa ilallahil masir, kepada Allah lah nanti kita akan kembali. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat. Nanti ketika kita kembali kepada Allah, semua manusia, semua jiwa akan melihat amalnya di dunia. Dia minta tolong kepada orang kafir, minta tolong kepada Nasrani, minta tolong kepada Yahudi, akan dia lihat ditampakkan oleh Allah. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, semuanya ditampakkan. Ma'amilat min khairin, kalau dia melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh di dunia akan ditampakkan oleh Allah. Tidak ada yang diluput. Muhdara, hadir di mukanya, bisa dia baca dengan mata, lihat dengan mata, tonton dengan mata, rekamannya lengkap, detail, rekamannya lengkap. Wa ma amilat min su'in, dan setelah dia menyaksikan apa kejelekan-kejelekan, dosa-dosa yang dilakukan, tawaddu law anna bainaha wa bainahu, dia ingin, tapi keinginan ini tidak bisa lagi karena sudah akhirat. Bisanya merubah keinginan di dunia, tobat kepada Allah. Jangan melakukan kerjasama untuk melindungi negerimu, melindungi dirimu dan hartamu kepada orang-orang yang tidak muslim. Karena mereka sama mereka kerjasama. Walantar doang kal Yahudi walan Nasara, mereka tidak rela kepada kalian. Kalian bahagia tidak, mereka tidak rela. Dia ingin supaya kejahatan yang dia lakukan itu dijauhkan darinya, nggak tampak sama dia, nggak bisa lagi. Sudah ada catatannya, sepanjang matanya terbentang 99 lembar catatan, semuanya detail. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu, sekali lagi Allah memperingatkan kalian tentang kalian mengagungkan Allah, taat kepada Allah. Wallahu raufun bil ibad, walau bagaimana Allah itu raufun bil ibad, sangat sayang, sangat kasih, sangat pengampun kepada hamba-hambanya. Tapi ini berlakunya di dunia. Nanti di akhirat Allah itu maha tegas. Kalau tidak azab, ada ridwan dan maghfirah dan ridwan ini buat orang-orang yang mukmin, sedangkan azab buat orang-orang yang di dunia ini kafir hingga dia meninggal tidak mau menjadi orang mukmin. Demikian, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Salam. Ada pertanyaan. Rasulullah habis salat subuh tidak pernah meninggalkan tempatnya. Bukan tidak pernah sebetulnya, lebih sering berada di tempatnya hingga matahari terbit. Tapi tidak ada hadis itu, tidak ada menerangkan bahwa Rasulullah salat di masjid. Jadi saya ulang lagi bahwa Rasulullah tidak pernah salat sunnah di masjid. Baik salat sunnah tahiyat masjid, baik salat sunnah qabliyah, baik salat sunnah duha, tidak pernah di masjid. Cuma Rasulullah tidak pernah melarang kita salat sunnah di masjid. Nah, ini maksudnya. Kemudian pertanyaannya menyambung, apakah zikir itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah itu sama dengan kita melakukan kajian? Kajian itu ilmu lebih penting daripada zikir.
Maaf, kenapa? Karena kita kalau tidak berilmu berzikir sangat-sangat kurang. Nanti bisa kita berzikir tanpa dalil. Tapi kalau kita berilmu, kita cari ilmu, nanti kita lebih semangat untuk berzikir. Nah ini dia. Kalau kita sudah berilmu umpamanya, kita tahu pergi ke masjid untuk sholat jamaah, itu sama dengan haji. Apa kita tidak lebih semangat untuk melakukan sholat jamaah? Tadinya kita tidak tahu kan, ya sholat jamaah lah 25 derajat, 27 derajat kan gitu. Nah, kalau semakin sudah tahu ilmu namanya ini, kita dengar ini kan di kajian ini. Siapa yang pergi ke masjid, ke Baitullah, dari rumahnya dia wudu, sama dengan dia melakukan haji yang muhrim pakai ihram. Coba bayangkan betapa besarnya ganjaran. 5 kali sehari semalam. Siapa yang pergi ke masjid untuk salat jamaah, pulang ke rumahnya, Allah menyiapkan buatnya, ini ilmu kajian ini, menyiapkan buatnya rumah di surga. Setiap dia pulang pergi, apa tidak semangat kita ini ke masjid ini? Siapa yang pergi salat jamaah ke masjid, dia merupakan tamu Allah. Allah wajib memuliakan dia. Wajib memuliakan dia. Siapa yang pergi ke salat jamaah ke masjid, Allah menjamin dia apabila dia balik ke rumahnya atau di mana di jalan menuju balik ke rumahnya meninggal, wafat, dijamin masuk surga. Kan tambah semangat kita kan dengan kajian. Sebelum ada kajian ini kita tidak tahu. Makanya ilmu itu lebih penting dipelajari dulu, baru kita zikir-zikir biar sesuai zikir kita dengan sunnah Rasulullah. Itu maksudnya. Bukan zikrullah itu tidak bagus. Bagus itu zikrullah itu, karena itulah yang paling ringan yang bisa dilakukan semua muslim. Semua, saya bilang semua muslim. Nah, adapun kajian-kajian mungkin ada waktunya tidak cukup, apa malas, apa mau sholat, apa mau pulang, mau ngantuk, ada kepentingan. Tapi kajian ini sepanjang kita di sini mau 1 jam 2 jam, malaikat mendoakan kita doa kita itu kita ragu. Saya pribadi ragu dengan doa saya. Tapi kalau doa malaikat saya tidak ragu. Ini kita yang duduk ini, malaikat doa apa? Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir. Enggak yakin. Itu hadisnya sih. Ampuni dia, rahmati dia. Kalau sudah ini 2 dapat, ampunan dan rahmat, nah, ini dapat dunia akhirat sudah dunia akhirat. Nah, jadi kajian itu sangat-sangat penting. Duduk di kajian, duduk saja, bukan anggota pengajian. Allah menjamin saya ampuni dia walaupun dia bukan anggota kajian. Ini saya ampuni dia. Jadi mereka-mereka yang kajian ini punya syafaat kepada orang yang bukan anggota pengajian, tapi dia duduk di situ. Nah, kajian kita ini apa namanya? Raudhatun min riyadil jannah. Jadi raudhatun min riyadil jannah bukan hanya di Masjid Nabawi. Ini kajian ini raudhatun. Apabila kalian lewat di raudhah min riyadil jannah, maka diamlah di situ, karena di situ penuh surga. Jadi kajian itu dengan surga, gambaran surga. Terima kasih. Ada yang lain? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.